Tapi itu kan dia kan berbuat baik. Berbuat baik, iya, Berbuat baik, iya. Bisa Tuhan menyuruh malaikat kalau ini yang ditolong ini orang percaya. Ya. Iya. Bisa juga Tuhan menyuruh orang yang kebetulan orangnya baik sekali. Lewat ya. Disuruh menolong. Iya. Gitu. Nah, Tapi itu kan sepertinya jadi dengan tidak sadar itu apa seolah-olah ada ayatnya dia seperti dengan apa secara tidak sadar kita menerima tamu malaikat misalnya kalau ada orang yang kesusahan ya betul kesusahan datang kepada kita dan itu bukan bohong bukan mau nipu nah kita menolong dia itu dianggapnya seperti kita tuh menolong malaikat juga atau menolong Tuhan gitu kan nah ini kita tidak tahu gitu apakah orang itu memang malaikat yang mencoba gitu kan kita ini orang yang tulus apa tidak mengasihi sesama gitu itu bisa aja gitu ya cuman ya nggak usah dipikirin dah yang begitu mas yang penting kita melaksanakan perintah Tuhan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan gitu iya Om betul Om jadi ini Om sekarang kita beralih nih Om karena kita udah ngomongin yang seram-seram tadi nih. Kalau iblis itu apa dan dari mana sih Om sebetulnya? Betulkah Lucifer itu malaikat yang jatuh gitu Om? Ya itu apa namanya jadi mengambil ayat-ayat yang sepertinya menunjuk ke arah situ ya. Jadi bahwa iblis itu sebenarnya dulunya itu malaikat mulia, malaikat yang setara lah dengan Mikael itu ya, setara gitu. Jadi punya kekuasaan besar, ya seperti panglima malaikat juga setara dengan Mikael gitu. Tetapi karena malaikat itu punya kehendak bebas, bukan robot. Jadi punya kehendak bebas dan punya kemampuan, punya pikiran yang kecerdasan gitu, punya emosi. Dia menyalahgunakan kehendak bebasnya itu. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia kan meskipun hebat gitu, tapi kan dia disuruh-suruh oleh Tuhan gitu kan, tapi dia pengen jadi seperti Tuhan. Nah itu sudah nggak benar, itu pemberontakan. Waktu itu kan belum bisa diadili karena mesti ada prosedurnya, tapi jadi terus langsung kehilangan kemuliaannya, tapi dia bisa nyamar jadi mulia bisa. Cuman sudah langsung gak hilang. Ini yang dibilang serem itu ya di situ karena ini makanya dia kepala kerajaan kegelapan. Lalu dia menyeret sepertiga dari malaikat. Wah itu luar biasa. Sepertiga malaikat terpengaruh sama dia. Wow. Sepertiga ya yang 2/3 malaikatnya masih setia. Gitu. Masih tapi setia itu hitungan jumlah yang tadi itu tetap termasuk itu ya. Kan tidak bertambah, tidak berkurang. Iya, jadi dari yang semua jumlah malaikat itu 1/3 ikut dia. Gitu, jadi yang sisanya 2/3. 2/3 malaikat. Jadi kita juga nggak usah takut, karena kalau ada 2 nyerang, ada 4 yang membela kita. Oh iya. Nah, gitu. Nah, jadi meskipun jumlahnya banyak sekali, itu ya, tetapi kan lebih banyak yang setia, gitu. Iya Om. Ya. Nah, itu jadi mulailah di situ ada kerajaan Allah yang tidak kelihatan itu dari malaikat-malaikat yang setia, ada kerajaan kegelapan yang kepalanya ini iblis yang dibilang Lucifer itu. Jadi terjemahan bahasa Inggris yang lama itu bintang fajar. Iya. Bintang fajar gitu. Jadi ya itu jadi namanya itu disebutannya. Cuman kan ya Alkitab yang bilang itu kalau Satan itu artinya musuh ya. Atau itu ini dia apa namanya ya iblis gitu ya. Sama dengan iblis atau Satan gitu. Shalom, salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa
subscribe. Jangan lupa juga tekan loncengnya dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Jadi asal mulanya begitu, langsung hilang kemuliaannya. Sama aja orang yang baik gitu kan, wajahnya lain. Nah, tiba-tiba kok dia pengen menjadi seperti Tuhan, jadi langsung dah itu jadi sangar atau ya. Nah itu yang menyeramkan gitu, kalau kita bisa melihat wajahnya. Itu Gitu. hantu-hantu itu berarti itu ya, iblis itu ya. Hantu kan, hantu-hantu gitu. Itu. Jadi iblis ini punya anak buahnya banyak ya, macam-macamnya. Oh. Jadi banyak sekali macam-macam. Ada yang dibilang itu seperti menyaingi yang daerah-daerah itu ya, misalnya di gunung, di hutan, di laut, di mana. Nah itu jadi selain yang setia, tapi ada juga ini seperti mau mengacaukan. Gitu. Jadi yeah. penguasa-penguasa di di udara dan juga di bumi itu, juga di planet-planet atau di itu jadi dibilang penguasa udara gitu. Jadi banyak gitu ya. Nah, tetapi ya karena jumlahnya begitu banyak ya, seperti dari jumlah malaikat itu. Jadi mereka itu mengincar manusia. Seru. Nah, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih ya sudah subscribe. Dan bagi Anda yang belum subscribe, like, dan bagikan channel kita ini agar banyak orang jadi semakin percaya dan beriman kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita lanjutin. Manusia kan cuma 7 miliar. Kalau mereka kan jauh lebih banyak. Iya. Itu jauh lebih banyak ya. Nah, terus kalau manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu artinya anak cucunya Adam itu kan sudah seperti dilahirkan dalam Adam mati rohani, itu mudah menjadi mudah ditipu lah, itu mudah menjadi budak iblis itu. Karena itu kerohanian yang dari Tuhan itu mati, jadi dikuasai oleh jasmani, matanya juga mata jasmani, hanya lihat kekayaan yang sementara gitu. Dan terus itu tadi yang diturunkan sama iblis itu, pengen jadi seperti Allah, kesombongan. Jadi itu terutama gitu ya, kesombongan itu sudah ciri manusia. Nafsu ya, dikuasai daging gitu ya. Terus keserakahan itu ya. Ya. Nah, terus ada lagi itu kemunafikan. Kemunafikan itu artinya ya karena malu kan, tadinya dulu juga Adam dan Hawa itu maunya ditutup ketelanjangannya itu dengan daun-daun. Jadi mau nutupi diri. Jadi manusia itu sudah dari dulunya begitu. Ya, itu dari sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ke bawahnya lebih parah. Sampai kepada Kain dan Habil itu, Kain itu begitu iri hati sama saudaranya sampai rela bunuh adiknya sendiri. Aduh, mengerikan. Nah, sekarang lebih banyak lagi kejadiannya. Papa bunuh anak, ya, anak bunuh orang. Aduh, mengerikan. Nah, inilah karena manusia itu dulu bagaimana itu ya, tidak memilih untuk mengikut ajaran Tuhan atau memilih Tuhan gitu. Kok milihnya iblis, gitu kan? Sekarang kan ada orang yang dibesarkan dalam keluarga Kristen ya. Kok meninggalkan Yesus yang suci, yang penuh kasih, yang memastikan jalan ke sorga, kok dia tega-teganya meninggalkan Yesus? Padahal nanti yang akan mengadili juga Yesus juga. Nah, itu kadang-kadang orang tuh jadi salah pilih, gitu. Cuman itu memang kan namanya manusia dikasih kehendak bebas, terserah mau pilih agama apa, ya, mau pilih Tuhan Yesus atau pilih iblis, terserah, gitu. Nah, itu jadi kehendak bebas, gitu. Ini kayaknya tentang kehendak bebas menarik juga nih Om, nanti kalau kita bahas nih Om. Ya, nanti lain waktu ya Om ya, kita bahas. Ya, manusia bukan diciptakan seperti robot gitu. Ada kehendak bebas. Kita sering itu ya Om, ditakut-takutin sama setan.
Tuh kenapa ya Om? Emang tugasnya nakut-nakutin. Ya itulah supaya manusia itu kalau takut kan jadi menyembah, jadi ikut gitu. Gampang dibobodo kata orang Sunda ya. Jadi gampang gitu. Nah, itu salah satu cara supaya manusia mengikuti dia atau menyembah dia gitu ya. Nah itu atau supaya kita menuruti kehendaknya ya. Tapi kita tuh jangan sampai itu tadi, jangan takut sama iblis, jangan takut. Kan sekarang sudah banyak contoh kan, dalam nama Tuhan Yesus ya. Nah gitu. Demi darah Yesus yang tersudah di Kaisar, kita ini milik Yesus, anak-anak Allah. Gitu. Jadi jangan karena takut lalu jadi kita menuruti kemauannya, apalagi sampai menyembah, jangan sampai gitu ya. Lalu juga kita harus gini ya, supaya tahu tipu daya. Jadi kalau yang serem-serem itu yang menakut-nakuti atau yang rupa gimana, itu sebenarnya tingkatannya tidak terlalu tinggi. Yang tingkatan yang lebih tinggi itu yang bisa menipu kita untuk berbuat dosa. Jadi yang mengajak kita melanggar hukum-hukum Allah. Sebab kalau kita melanggar hukum-hukum Allah kan itu dosa yang membawa maut. Itu dosa yang membawa sama kalau kita berani melanggar hukum-hukum Allah ya. Nah itu jadi kita tuh harus hati-hati. Orang yang serem-serem gitu Bang nggak usah takut, asal imannya kuat. Meskipun imannya kecil tapi kita yakin gitu ya, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ada Tuhan di dalam hati, ada Roh Kudus kan, ada malaikat juga yang jaga. Itu 2 kali lipat dari yang dahulu gitu. Jadi jangan takut gitu. Justru yang saya kasih tahu itu tingkatannya termasuk rendah. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah. Yang suka ganggu ya, wah genteng bunyinya ya. Bisa ada orang yang meninggal, itu diketuk katanya ya enggak. Itu sampai ada yang hari ketiga atau hari yang ketujuh. Itu jangan dirisaukan, jangan takut. Gitu. Itu nanti orang jadi percaya gitu kan. Gitu. Ya memang kalau gereja belum besar suka ada syukuran ya, katanya ada doa atau penghiburan lah. Hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ketujuh. Lalu sampai nanti hari ada yang sebulan, ada yang 40 hari. Kalau pendetanya bisa atur waktu atau penatuannya bisa, ya bagus juga. Cuman harus dikasih tahu, jangan takut sama yang begitu-begitu. Yang kita takut itu berbuat dosa atau melanggar hukum-hukum Allah. Nah, pendeta-pendeta itu kan, pendeta-pendeta itu tidak mempan ditakut-takutin sampai gitu. Tapi kan jatuhnya zina lah, korupsi lah, kan? Gitu. Atau iri hati lah, gitu kan? Akalah, itu jatuh karena duit, karena perempuan, karena apalagi itu ya, iri hati, ambisi, mau gimana, kesombongan. Itu jatuhnya di sini. Oh no. Banyak yang begitu sih ya Om. Kadang-kadang ya, kita nggak kita nggak takut sama yang begitu-begitu. Dalam nama Tuhan ini gagah ya. Dalam nama Tuhan ini. Ditipu, digoda, rayuan perempuan cantik, atau uang atau kekuasaan aja. Tapi sekarang memang hantu-hantu udah takut sama manusia kok Om. Soalnya dimasukin ke YouTube terus kan, malah dikejar-kejar. Dicari malah hantu itu buat dimasukin ke YouTube gitu. YouTuber kan berburu hantu terus Om. Di hantu-hantu itu udah pada takut sama orang. Nah kan di YouTube ini Om sekarang banyak sekali channel-channel yang mempertontonkan mengejar atau mencari penampakan hantu-hantu gitu. Misalnya pocong lah,
kuntilanak lah, malah di filmin om, dideketin. Ada juga yang sampai hantunya dipukul sampai di apa, di pokoknya macam-macam lah. Jadi hantu-hantu sekarang itu katanya pada takut dimasukin ke YouTube om. Itu salah satu tipu daya supaya nggak sadar kalau dibawa berdosa. Iya sih. Yang itu. Kenapa manusia jadi sasaran iblis? Kenapa manusia jadi sasaran iblis? Itu jadi iblis itu tujuannya itu untuk seperti mempermalukan Tuhan ya, menggagalkan rencana Tuhan gitu. Jadi coba lihat ini manusia ini katanya yang kau kasihi tuh katanya, ya ternyata banyak yang ngikut kepada aku gitu ya, mengikuti gitu ya. Jadi itu dengan tipu dayanya begitu. Jadi manusia memang selalu jadi sasaran gitu. Juga orang semua tingkatan ya, kalau orang yang belum diselamatkan nanti ya itu mah sudah jadi permainan. Tapi orang Kristen yang lemah atau orang Kristen yang seperti dipakai oleh Tuhan, kalau tidak hati-hati bisa jatuh. Karena itu iblis itu mau mempermalukan nama Tuhan, mau menggagalkan rencana Tuhan. Gitu. Padahal kan rencana Tuhan tidak bisa gagal gitu. Ya. Itu. Nah, itu kan jadi apa namanya? Tadi sudah ya, juga iblis berusaha menggugurkan iman orang percaya. Iblis juga apa namanya menghalangi orang baru yang mau percaya Tuhan Yesus dengan segala cara, juga menghalangi pekabaran Injil ya. Ada aja itu, makanya harus banyak didukung dengan doa tuh pekabaran Injil ya. Nah kemudian juga selalu melemparkan tuduhan baik ke hadapan Tuhan waktu sebelum diusir dari surga maupun ke hati nurani kita. Oh, kamu tuh tidak layak, kamu tuh tidak layak, kamu tuh banyak dosa, kamu tuh gimana lah ya. Nah terus juga iblis itu suka memutarbalikkan firman Allah, suka memutarbalikkan lah, jadi gitu. Seperti misalnya hyper grace itu, anugerah Allah berlimpah-limpah, kita tidak usah bertobat, tidak usah ngaku dosa, tidak usah gitu ya, karena semua sudah ditebus dosanya, kita bebas berbuat dosa dan sebagainya gitu ya. Nah juga ada lagi tuh iblis tuh berusaha supaya manusia itu putus asa, kayak gitu. Kalau orang yang tidak percaya mah gampang sekali kan sampai gimana. Tapi orang yang sudah percaya pun kadang-kadang, aduh, bertubi-tubi penderitaannya lalu dibisik, udahlah Tuhanmu itu membiarkan kamu gitu ya. Udah nggak ada jalan, nggak ada. Makanya kita kan tidak boleh putus asa dan kita yakin ada rencana Tuhan yang terindah, gitu ya, masa depan yang lebih baik. Nah itu memang kerjaannya iblis itu menipu, menyesatkan, memutar balik. Ya, itu firman Tuhan aja juga suka diputar balik kita. Oh no. Makanya om, dia itu kalau orang yang putus asa tadi ya, kan ditipunya suruh ke dukun. Itu apa? Kalau orang takut jadinya minta tolongnya justru sama apa kaki tangannya iblis itu kan, dukun-dukun itu. Jadi sayang sekali banyak manusia itu ya karena tidak pegang firman Tuhan gitu. Ya, nah om, tadi om juga kan sempat malah sering ke Alfa bilang gitu, apa kalau kita lemah kurang vitamin ya om. Nah itu bisa jadi sasaran iblis juga ya om. Ya itu menjadi sasaran itu iblis itu ya. Itu jadi dengan cara penyembahan kepada berhala ya. Kepada itu dukun-dukun atau kepada kuasa kegelapan itu ya, atau kita terus menyimpan di dalam hati kita itu ya kebencian, kesombongan, dendam, keserakahan, hawa nafsu jahat, kedengkian, iri, kelicikan, berhala dalam hati dan sebagainya. Itu jadi mudah untuk dijatuhkan. Kemudian ada lagi itu tadi saya singgung, perdukunan, sihir, jimat, ilmu ramal ya, bakar kemenyan, lupa dan sebagainya, ilmu-ilmu kekuatan batin itu, hipnotisme, telepati, magnetisme, kekuatan pikiran, spiritisme, praktek-praktek kebatinan, dan mendalami yoga ya. Juga ada lagi mental yang lemah, ini juga nggak bagus ya, itu gampang dijatuhkan.
Sama ada lagi kalau kurang gizi itu pengaruhnya tuh. Ya kalau kurang gizi itu bisa ada pengaruhnya jadi atau kurang vitamin itu ya. Jadi kita jadi lemah lah gitu. Nah ditambah lagi kurang pengertian terhadap kita. Kalau kita misalnya kurang gizi tapi kita berpegang kepada firman Tuhan ya enggak. Tetap jadi pemenang. Tetap jadi pemenang. Jadi dalam kelemahan pun kita tetap masih bersandar Tuhan dan firman-Nya. Gitu. Ya. Nah itu tadi yang jangan salah paham itu yang yoga ya. Kalau mendalami yoga, kalau hanya yoga sebagai untuk kesehatan sekedarnya, yaitu menenangkan pikiran atau konsentrasi. Tapi itu kan awalnya di situ. Nanti kalau itu bisa maju lagi, makanya bahaya. Kalau mau sehat ya senam aja. Kalau belajar melatih konsentrasi boleh, tapi jangan terlalu juga. Itu tapi jadi diisi. Kalau kita mau belajar meditasi, jangan meditasi yoga. Meditasinya firman Tuhan. Hafalinlah ayat-ayat yang bisa meneguhkan iman gitu ya. Nah gitu. Jadi kesehatan itu jadi nah itu kalau mengatur pernafasan itu kalau salah bahaya itu. Jadi merusak organ dalam ya. Nah, terus jadi ceritanya itu ya hati-hati. Jadi kita tuh banyak jebakan dari iblis itu. Banyak. Maka kita harus tahu tipu dayanya apa saja. Gitu ya. Gitu. Kenapa sih Om kalau udah begitu ya Om, Allah tahu kan bahwa iblis itu bersifat dan sangat jahat gitu. Kenapa Allah tidak membinasakan iblis aja Om? Jadi nggak ada iblis, nggak ada kejahatan. Udah sih dijawab tuh dulu. Jadi Tuhan Allah itu melihat tuh dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi nanti akan dilenyapkan iblis dengan segala anak buahnya dan semua kejahatan, semua penderitaan akan dilenyapkan. Sekarang ini dalam masa sementara memang diizinkan supaya jadi orang pilihan Tuhan itu bisa memuliakan nama Tuhan di sini dalam ujian dan pencobaan itu. Nah, kalau orang-orang yang lain itu ya memang mereka lebih percaya kepada iblis. Gitu. Gitu ya. Jadi Tuhan Allah Maha Tahu, tapi Dia melihatnya itu dari kekekalan sampai kekekalan. Dan Tuhan sudah punya solusi untuk anak-anaknya. Gitu. Sudah punya solusi. Jangan khawatir. Ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Orang bangsa Israel itu melewati itu sudah lautan aja Tuhan belah lautnya. Gitu kan? Jadi selalu ada solusi. Ya kadang-kadang perlu mujizat, Tuhan berbuat mujizat. Iya Om, ya betul. Asal yakin. Biar imannya kecil, tapi yakin kepada anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi seringkali kan iblis ini kan kayak menipu dan menipu dan menyesatkan itu kan yang tadi Om bilang sih melalui perdukunan, sihir. Jadi sepertinya iblis memberikan yang instan gitu. Kalau kamu mau nih kesini gitu, ke mana lah gitu kan. Jadi bisa dapat uang lah atau apa yang diinginkannya lah gitu kan Om. Sebetulnya itu fana kan. Sementara itulah manusia itu kalau maunya cepat beres, cepat berhasil, cepat sukses, cepat kaya gitu ya. Jadi itu manusia itu sifatnya itu seperti maunya cepat, maunya instan, maunya buru-buru. Itu jelek. Semua ada waktunya. Dan Tuhan mengetahui ya waktu yang tepat ya untuk bertindak gitu. Dan semua itu sesuai dengan rencananya yang terindah. Tapi Alfa juga lihat itu malah tidak nambah praktis kok Om. Kan pernah lihat gitu ya Om ya, ada orang yang ya saya silahkan mengikuti iblis lah gitu. Dia pergi ke satu tempat terus dia dapet ilham ya, memang dia secara materi ada, tapi repot Om, tidur aja dia bantalnya harus begini kayak feng shui gitu. Terus dia harus ngasih makan ini kembang lah apa. Menurut saya itu malah merepotkan. Aduh, belum lagi yang lebih jahat lagi kan yang pakai tumbal. Nah itu tumbalnya kadang-kadang keluarga sendiri. Iya kan Om. Tapi ada yang licik, yang ditumbalin itu pembantu. Waduh. Iya, jadi sengaja gitu, gaji gede.
tapi nanti dia tumbalin, mati dia ngomong aja udah itu memang takdirnya gitu. Dicari lagi pembantu. Tapi lama-lama kan orang tahu, ih katanya jangan kerja sama majikan itu katanya, sering mati. Nah akhirnya kan yang jadi tumbal kan anaknya lah, keponakannya lah, istrinya lah, nanti yang terakhir dirinya sendiri. Iya, nggak ada untungnya. Ikut Tuhan Yesus yang lebih jelas, lebih enak, sukacita, damai sejahtera. Lebih enak tuh ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, iman sama Tuhan Yesus, semua dicukupkan. Ya, jadi memang kan kita jalan salib ya, pikul salib, mengikut Yesus itu tidak mudah, dan itu mau melatih ya, melatih rohani, ya melatih mental, ya melatih kesabaran juga supaya kita dapat banyak hikmat kebijaksanaan untuk menolong orang lain. Jadi orang Kristus dibiarkan banyak mengalami penderitaan apa terus memang ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Gitu. Kedamaian soal lebih enak itu kan relatif ya. Ya gitu Om. Nah Om, lanjutnya nih Om, betul nggak sih Om kalau pencobaan itu dari iblis gitu? Jadi itu kalau pencobaan yang sifatnya itu mau menjatuhkan, membuat kita tidak memuliakan Tuhan, ya memang dari iblis. Tapi kalau misalnya pencobaan ini yang diubahkan oleh Tuhan menjadi ujian. Jadi kita sebagai orang Kristen itu harus bisa melihat ini. Kalau ini, kalau saya gagal ini memalukan nama Tuhan, ya pasti itu pencobaan. Tapi kalau kita melihat ini, wah ini kalau saya bisa menang, ini memuliakan nama Tuhan, kita anggap ini sebagai ujian, gitu. Jadi mungkin sama, kelihatannya sama, pencobaan dan ujian itu ya. Tapi kalau ujian itu untuk meningkatkan kerohanian kita dan memuliakan Tuhan. Tapi kalau pencobaan itu untuk menjatuhkan. Pertanyaan terakhir sekaligus untuk closing statementnya nih Om. Boleh nggak Om kasih tips, tips bagaimana caranya supaya kita terlepas dari iblis, tidak tergoda dan sebagainya. Supaya kita menang lah ya. Supaya kita mengalami kemenangan gitu ya. Nah itu tadi sudah disinggung, di dalam darah Yesus Kristus itu ada jaminan kita menjadi milik Allah. Sandar kepada darah Yesus ya. Terus juga bahwa kasih Tuhan itu abadi, tidak pernah berubah. Sandar kepada kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, demikian juga bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu sekarang selamanya. Kita bersandar kuasa Tuhan Yesus tetap sama ya. Dan kemudian ada lagi iman kita ini harus dimanfaatkan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi artinya apa? Pakai iman kita setiap hari. Pakai iman kita setiap hari sampai akhir ya, kita mengembuskan apa, tetap pemegang iman. Terus ada lagi, jangan lupa itu firman Allah, kita harus pegang janji-janji Allah dan kebenaran firman Allah itu ya. Dan kemudian tentu saja kita tinggallah di dalam kasih. Maksudnya bukan aja dalam kita tadi itu bahwa kita yakin Tuhan yang mengasihi kita, tapi kitanya juga harus hidup dalam kasih. Gitu. Kita harus hidup dalam kasih, mengaplikasikan kasih ya. Nah, kemudian lalu secara umum kalau orang yang belum terima ya cepat-cepatlah ya. Kalau Roh Kudus sudah menyadarkan dosa, kita cepat-cepat kita menyadari, mau bertobat, kita membuka hati, betul-betul terima Tuhan sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan kita, mengalami lahir baru ya. Dan kita yakin bahwa kita sudah dibeli oleh darah Yesus menjadi milik Allah. Lalu juga kita harus banyak berdoa lah, harus banyak berdoa. Kalau perlu berpuasa ya, kalau perlu berpuasa, cuma jangan dipaksakan sampai sakit. Itu berdoa gitu ya. Nah gitu ya. Jadi nah kalau soal pencobaan itu kadang-kadang bukan hanya dari iblis, dari hawa nafsu kita, juga ada pengaruh lingkungan, kawan-kawan, tapi ada juga yang memang dari musuh yang tidak kelihatan. Ya, jadi itulah kita betul-betul harus yakin di dalam darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam bilur-bilur Yesus, di dalam firman Allah, dalam kuasa Roh Kudus kita terpelihara sampai kita menyelesaikan tugas ini. Nah,
Sahabat Alpetra, jelas sekali ya, kalau mau menang, kalau kita mau kuat melawan iblis, bagi saudara yang saat ini menonton, jangan keraskan hatimu, buka hati, biarkan Roh Kudus bekerja. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, supaya juga ada jaminan keselamatan hidup yang kekal di dalam surga. Jangan lupakan itu. Kita sudah 1 jam berbicara mengenai malaikat dan iblis, tidak terasa ya Om. Dan ini saatnya kita berpisah sementara, karena nanti kita akan berjumpa lagi dalam bahasan yang lebih menarik lagi di channel kesayangan kita, Alpetra Ministry, yang selalu cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap menyarankan jaga kesehatan buat semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau sudah membukakan jalan keselamatan yang disediakan oleh pengorbanan Tuhan di kayu salib dan oleh kebangkitannya. Sukarela dan dengan sungguh-sungguh membuka hati kami, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan biarlah Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kami untuk selama-lamanya, memerintah kehidupan kami, mengendalikan hidup kami dengan firman Tuhan. Setiap hari tolong kami mengaplikasikan firman Tuhan, mengaplikasikan iman, mengaplikasikan kasih, mengaplikasikan pengharapan setiap hari sampai kami dijemput oleh Tuhan untuk pulang ke sorga. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, dan jemaat Tuhan, gereja Tuhan dalam tangan-Mu. Masukkan dalam rencana-Mu yang terindah. Dan tolong kami untuk terus bertumbuh menjadi dewasa sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kami berdoa, berserah, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesus memberkati. Shalom. Halo. Anda sedang menyaksikan Alpetra Christian Online Ministry, pelayanan Kristen secara online. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah.